Di sebuah ruang ukur kecil, sempit di belakang toko jahit di kawasan Tanah Abang, Jakarta, Aisyah merasa jantungnya berdegup kencang ketika tangan lembut Rina menyentuh bahunya. "Ukuran bahu ini sempurna, Mbak," kata Rina dengan suara tenang, tapi mata mereka bertemu, dan detik itu, Aisyah tahu ada sesuatu yang salah, atau mungkin terlalu benar. Tiba-tiba, Rina menarik napas dalam, "Aku cinta kamu, Aisyah. Sudah lama." Kata-kata itu seperti bom yang meledak di ruangan sunyi, membuat Aisyah mundur selangkah, wajahnya pucat, karena dia tahu, di Indonesia ini, pengakuan seperti itu bisa menghancurkan segalanya. Aisyah, seorang guru sekolah dasar berusia 28 tahun, selalu hidup dalam norma yang ketat. Keluarganya, orang tua yang taat beragama di kampung halamannya di Bogor, mengharapkan dia menikah dengan pria baik-baik. Tapi sejak pertama kali datang ke toko jahit Rina untuk memesan seragam kerja, ada tarikan aneh yang tak bisa dia abaikan. Rina, penjahit berbakat berusia 20 genep tahun, dengan senyum yang selalu hangat dan tangan yang terampil, membuat Aisyah merasa dilihat, benar-benar dilihat, bukan sebagai peran sosial tapi sebagai manusia. Mereka sering mengobrol panjang lebar saat proses pengukuran, tentang mimpi, tentang tekanan hidup di kota besar, tentang bagaimana perempuan seperti mereka harus berjuang 2 kali lipat. Tapi pengakuan itu terlalu berbahaya. Malam itu, Aisyah pulang ke apartemen kecilnya di pinggiran Jakarta dengan pikiran berantakan. Dia menatap cermin, melihat dirinya sendiri, wanita biasa dengan hijab rapi, mata coklat yang selalu menunduk di hadapan orang tua. "Apa yang harus aku lakukan?" gumamnya. Telepon berdering, itu ibunya. "Kapan kamu pulang, Nak? Ada anak tetangga yang bagus, dokter muda." Aisyah menjawab setengah hati, tapi dalam dada, badai sedang berkecamuk. Dia ingat bagaimana Rina, dengan latar belakang keluarga broken home di Surabaya, selalu cerita tentang kebebasan yang dia impikan. Rina pernah bilang, "Aku nggak mau hidup bohong, Mbak. Kalau cinta, ya cinta aja." Tapi di masyarakat seperti ini, cinta antar perempuan bukan sekadar tabu, itu bisa berarti pengucilan, kehilangan pekerjaan, bahkan ancaman dari kelompok radikal. Keesokan harinya, Aisyah kembali ke toko jahit, bukan untuk mengambil pesanan, tapi untuk konfrontasi. Rina sedang menjahit di mesin tua, rambutnya dikat ponytail sederhana, keringat menetes di dahi. "Kita harus bicara," kata Aisyah tegas. Rina berhenti, matanya penuh harap dan takut. Mereka duduk di pojok toko, di antara tumpukan kain batik dan pola baju. "Kenapa kamu bilang itu kemarin? Kamu tahu aku striked, kan? Aku punya keluarga yang nunggu aku menikah." Rina tersenyum pilu. "Aku tahu, Mbak. Tapi aku lihat di matamu ada sesuatu yang sama. Aku nggak minta apa-apa, cuma ingin jujur." Kata-kata itu menusuk Aisyah, karena dia sadar, selama ini, dia memang merasa nyaman dengan Rina lebih dari siapapun. Tapi menerima itu berarti menghadapi dunia yang tak ramah. Konflik mulai memuncak ketika Aisyah memutuskan untuk menjauh. Dia blokir nomor Rina, hindari Tanah Abang, tapi hati tak bisa bohong. Di sekolah, dia mengajar anak-anak tentang nilai moral, tapi dirinya sendiri sedang bergulat dengan moralitas. "Apa salah mencintai seseorang?" tanyanya pada diri sendiri di malam-malam insomnia. Sementara itu, Rina merasa hancur. Dia yang biasanya ceria, kini murung. Pelanggannya berkurang karena dia sering salah ukur. "Kenapa aku bodoh begini?" gumam Rina pada sahabatnya, Lina, yang tahu rahasianya. Lina, seorang aktis di Jakarta, bilang, "Kamu nggak salah, Rin. Tapi masyarakat kita belum siap. Kamu harus hati-hati." Tapi Rina tak bisa diam, dia mulai mencari cara untuk bertemu Aisyah lagi. Suatu hari, Aisyah mendapat pesan dari nomor tak dikenal.
aku tahu kamu takut, tapi jangan abaikan perasaanmu. Itu Rina. Aisyah marah, tapi juga penasaran. Mereka bertemu di sebuah kai kecil di Blok M, tempat yang ramai tapi anonim. Aku nggak bisa, Rin. Keluargaku akan hancur kalau tahu. Rina memegang tangannya di bawah meja. Aku juga takut, Mbak. Tapi hidup bohong lebih menyakitkan. Percakapan itu berlangsung panjang, penuh air mata dan argumen. Aisyah cerita tentang tekanan ayahnya yang konservatif, yang pernah bilang perempuan seperti itu penyakit masyarakat. Rina balas dengan cerita masa kecilnya, di mana ibunya meninggalkannya karena ayahnya kasar, dan dia belajar mencintai diri sendiri dulu. Pertemuan itu menjadi titik balik. Aisyah mulai meragukan segalanya. Dia mulai membaca buku tentang identitas seksual, diam-diam di perpustakaan sekolah. Tapi semakin dalam, semakin takut. Di Indonesia, undang-undang anti-LGBTQ mulai ketat, demonstrasi sering terjadi. Aisyah ingat berita tentang pasangan lesbian yang diusir dari kampung. Apa aku siap bayar harganya, tanyanya. Sementara Rina, didorong Lina, mulai ikut komunitas rahasia di Jakarta, di mana perempuan seperti dia berbagi cerita. Tapi komunitas itu berisiko, ada penggerebekan polisi. Rina ragu, tapi dia ingin Aisyah bergabung. Akhirnya, Aisyah setuju bertemu lagi. Kali ini di rumah Rina, apartemen kecil di Kemayoran. Mereka masak bersama, nasi goreng sederhana, dan obrolan mengalir. Aku suka kamu, Rin. Tapi ini salah. Rina peluk dia. Salah menurut siapa? Masyarakat. Atau hati kita? Malam itu mereka tak tidur, hanya bicara tentang mimpi bersama. Tapi pagi harinya, telepon Aisyah berdering, adiknya bilang ayah sakit, dan harus pulang ke Bogor. Aisyah panik. Aku harus pergi. Rina mengerti, tapi hatinya sakit. Ini baru awal dari badai yang lebih besar. Aisyah tiba di Bogor dengan kereta pagi, hati berat. Ayahnya, Pak Hadi, terbaring di rumah sakit dengan serangan jantung ringan. Kamu terlalu lama di Jakarta, Nak. Kapan nikah? Tanya ibunya, Bu Siti, sambil mengupas mangga. Aisyah tersenyum paksa, tapi pikirannya melayang ke Rina. Selama seminggu di sana, dia melihat bagaimana keluarganya hidup dalam tradisi ketat, sholat berjamaah, pengajian mingguan, dan gosip tetangga tentang seanak gadis yang terlalu bebas. Adiknya, Arah, yang baru 20 tahun, sudah dijodohkan dengan anak kiai. Kak, kamu harus cepat. Jangan seperti tante yang cerai gara-gara suami selingkuh, kata Arah. Aisyah mengangguk, tapi dalam hati, dia merasa seperti burung dalam sangkar. Sementara di Jakarta, Rina tak bisa diam, dia hubungi Lina, aku kangen dia, Lin, apa aku salah? Lina, dengan pengalaman sebagai psikolog komunitas, bilang kamu berdua sedang hadapi konflik internal. Dia takut kehilangan keluarga, kamu takut sendirian. Rina mulai bekerja lebih keras, tapi pikirannya tak fokus. Suatu hari, pelanggan tetapnya, seorang ibu rumah tangga, cerita tentang anaknya yang salah orientasi dan diusir. Jangan sampai kayak gitu, Nak, kata ibu itu. Rina tersenyum getir, tapi itu membuatnya semakin teguh. Dia mulai menulis surat untuk Aisyah, tapi tak pernah kirim. Aisyah pulang ke Jakarta dengan hati gundah. Di apartemen, dia temukan paket dari Rina, kain batik yang dia jahit sendiri, dengan catatan ini untukmu, agar ingat aku. Aisyah menangis, lalu hubungi Rina. Aku pulang. Kita ketemu. Mereka bertemu di Taman Menteng, tempat yang hijau dan tenang. Ayahku hampir mati, Rin. Kalau dia tahu tentang kita, dia pasti mati beneran. Rina pegang tangannya. Kita nggak harus bilang sekarang. Pelan-pelan aja. Tapi Aisyah geleng kepala.
Ini nggak bisa pelan. Aku harus pilih. Percakapan itu berubah jadi debat sengit. Aisyah bicara tentang agama, Rina tentang hak asasi manusia. Konflik memuncak ketika Aisyah diperkenalkan dengan calon suami oleh keluarga. Namanya Andi, dokter gigi berusia 30 tahun, sopan dan religius. Mereka bertemu di sebuah restoran di Bogor. Saya suka wanita mandiri seperti Mbak Aisyah, kata Andi. Aisyah tersenyum, tapi hatinya sakit. Malam itu, dia cerita pada Rina ia telepon. Aku harus nikah, Rin. Ini demi keluarga. Rina marah. Kamu bohongi diri sendiri. Kamu cinta aku, bukan dia. Telepon mati, dan Rina hancur. Dia minum di bar rahasia komunitas, bertemu perempuan lain, tapi tak ada yang seperti Aisyah. Keesokan harinya, Rina datang ke sekolah Aisyah, menunggu di gerbang. Kita harus selesaikan ini. Aisyah panik, takut dilihat rekan guru. Mereka pergi ke kai dekat. Aku nggak bisa lepas dari kamu, kata Aisyah. Rina tersenyum. Maka jangan. Mereka putuskan untuk coba diam-diam, mulai dari situ, hubungan mereka berkembang, kencan rahasia di malam hari, pesan mesra, dan dukungan emosional. Tapi tekanan datang dari luar. Di sekolah, ada rumor tentang guru yang aneh, dan Aisyah takut. Rina juga, toko jahitnya dikunjungi polisi karena laporan aktivitas mencurigakan dari tetangga. Suatu malam, mereka bertengkar hebat. Aisyah bilang, ini salah, Rin. Agama bilang begini. Rina balas, agama tentang cinta, bukan benci. Aisyah pergi, tapi besoknya kembali. Mereka berdamai, tapi luka mulai terakumulasi. Aisyah mulai konsultasi dengan psikolog diam-diam, yang bilang, ini tentang identitasmu. Kamu harus jujur pada diri. Tapi jujur berarti risiko. Keluarga Aisyah mulai curiga, ibunya sering telepon, tanya kenapa tak jawab panggilan Andi. Rina sementara itu dihadapkan pilihan, Lina ajak dia ikut demonstrasi HAKLB di Monas. Kita harus berjuang, kata Lina. Rina ragu, tapi setuju. Di demonstrasi, dia lihat kekerasan, polisi bubarkan, batu dilempar. Rina pulang dengan luka kecil, tapi semangat baru. Dia hubungi Aisyah, aku lihat dunia kita. Kita harus berubah. Aisyah takut. Jangan, Rin. Bahaya. Tapi Rina tak mundur. Puncak diile ini ketika Aisyah dapat ultimatum dari keluarga, nikah dengan Andi atau kami putus hubungan. Aisyah menangis di pelukan Rina. Aku pilih kamu. Tapi itu baru awal pengkhianatan yang lebih besar. Hubungan rahasia Aisyah dan Rina mulai retak di bawah tekanan. Mereka bertemu lebih jarang, takut ketahuan. Aisyah tolak Andi dengan alasan belum siap, tapi keluarga marah. Pak Hadi telepon, kamu bikin malu keluarga. Aisyah bohong, bilang sibuk kerja. Tapi hati nuraninya bergulat, apakah ini dosa? Dia mulai sholat lebih sering, minta petunjuk. Di masjid, dia dengar khotbah tentang penyimpangan yang membuatnya gemetar. Rina di sisi lain semakin aktif di komunitas. Lina perkenalkan dia dengan kelompok support online, di mana cerita serupa dibagikan. Aku merasa tak sendirian, kata Rina pada Aisyah. Tapi Aisyah cemburu. Kamu bertemu siapa aja di sana? Rina jelaskan, tapi ketegangan naik. Suatu hari, Rina dapat ancaman anonim, hati-hati, lesbian kotor. Dia takut, tapi tak bilang Aisyah. Malah, dia putuskan untuk pindah toko jahit ke tempat lebih aman di Senayan. Konfrontasi besar terjadi ketika Arah, adik Aisyah, datang ke Jakarta tanpa pemberitahuan. Arah tinggal di apartemen Aisyah, dan temukan pesan dari Rina. Siapa ini, Kak? Kok mesranya aneh?
Aisyah panik, bohong bilang sahabat. Tapi Arah curiga, mulai intip ponsel. Malam itu Arah konfrontasi. Kak, kamu lesbian ya? Astagfirullah. Aisyah menangis, akui sebagian. Aku cinta dia, Arah. Arah marah, ini salah. Aku bilang ayah. Aisyah mohon, tapi Arah pergi kembali ke Bogor. Keesokan harinya, badai datang. Pak Hadi dan Bu Siti datang ke Jakarta, marah besar. Kamu hancurkan nama keluarga, teriak Pak Hadi. Aisyah diinterogasi berjam-jam. Siapa perempuan itu? Aisyah tak akui, tapi Bu Siti menangis. Kami besarkan kamu dengan benar, nak. Aisyah hancur, tapi dalam hati, dia ingat Rina. Malam itu keluarga pulang, tapi ultimatum, putus atau kami anggap kamu mati. Aisyah hubungi Rina, mereka tahu. Rina datang, peluk dia. Kita hadapi bareng. Tapi pengkhianatan datang dari dalam. Rina di bawah tekanan cerita pada Lina tentang Aisyah. Lina tanpa sengaja sebut nama Aisyah di grup chat komunitas. Rumor menyebar dan sampai ke rekan kerja Aisyah. Di sekolah, kepala sekolah panggil. Ada laporan tentang gaya hidupmu. Ini sekolah Islam, Mbak. Aisyah diancam dipecat. Dia marah pada Rina. Kamu bocorkan. Rina bantah, tapi bukti ada. Mereka bertengkar hebat, saling tuduh. Kamu tak percaya aku, kata Rina. Aisyah pergi, blokir lagi. Rina merasa dikhianati. Dia minum lagi, bertemu perempuan baru di komunitas, namanya Maya, yang agresi. Maya coba dekati Rina. Lupakan dia, Rin. Dia tak siap. Rina hampir tergoda, tapi ingat Aisyah. Sementara Aisyah kehilangan pekerjaan, mulai cari kerja baru. Dia pindah ke kos baru, hindari semua. Tapi kesepian menyiksa. Dia baca Al-Quran, cari jawaban, tapi semakin bingung. Apa cinta ini ujian? Rekonsiliasi datang tak terduga. Rina datang ke kos Aisyah, bawa makanan. Ma, Mbak. Aku salah. Aisyah peluk dia. Mereka bicara panjang tentang pengkhianatan, tentang harga yang dibayar. Aku kehilangan keluarga, kata Aisyah. Aku kehilangan kepercayaan, balas Rina. Tapi mereka putuskan untuk lanjut, lebih kuat. Mereka ikut terapi rahasia dengan psikolog Luttrindli. Tapi masyarakat tak berhenti. Ada demo anti-LGBT di Jakarta, dan Rina ikut lawan. Dia ditangkap sebentar, lalu dilepas. Berita itu sampai ke Aisyah. Kamu gila, Rin. Rina bilang, aku berjuang untuk kita. Ini membuat Aisyah sadar, dia harus ambil sikap. Dia hubungi keluarga, coba jelaskan. Tapi Pak Hadi tolak. Kamu bukan anakku lagi. Puncak di Ile ini, Aisyah putuskan untuk hidup terbuka. Dia posting di media sosial tentang identitasnya, tapi anon. Respons campur, dukungan dari teman, tapi hujatan dari masyarakat. Rina bangga, tapi takut. Mereka tahu, ini baru permulaan kerugian lebih besar. Setelah posting anon, Aisyah dapat dukungan tak terduga dari mantan muridnya yang sekarang aktif. Tapi juga ancaman, pesan HT dari akun palsu. Dia takut, tapi Rina bilang kita kuat bareng. Mereka putuskan pindah ke Bali, tempat lebih liberal, untuk mulai baru. Rina tutup toko jahit di Jakarta, jual aset. Ini pengorbanan untuk kita, kata Rina. Aisyah setuju, tapi hati berat tinggalkan kota. Di Bali, mereka sewa rumah kecil di Ubud. Aisyah dapat kerja sebagai tutor online, Rina buka toko jahit kecil. Hidup lebih tenang, tapi bayang masa lalu menghantui. Aisyah mimpi buruk tentang keluarga. Suatu hari, Arah hubungi, ayah sakit lagi karena kamu.
Aisyah pergi ke Bogor sendirian. Di sana Bu Siti peluk dia. Kami kangen, nak. Tapi ayah marah. Pak Hadi tolak temui. Aisyah pulang dengan hati hancur. Rina di Bali merasa kesepian. Maya hubungi lagi, ajak ketemu. Rina tolak, tapi godaan ada. Ketika Aisyah pulang, mereka bertengkar. Kamu pergi tanpa bilang detail, kata Rina. Aisyah balas, ini keluargaku. Ketegangan naik, dan Rina akui hampir selingkuh. Ma, aku lemah. Aisyah syok, rasakan pengkhianatan. Kamu janji setia. Mereka pisah kamar malam itu. Pagi harinya, mereka bicara. Kita harus perbaiki, kata Aisyah. Mereka ikut workshop pasangan di komunitas Bali. Di sana, mereka belajar tentang komunikasi, tentang trauma masyarakat. Tapi tantangan baru, tetangga di Ubud curiga, gosip mulai. Dua cewek tinggal bareng, pasti aneh. Rina dihadapi pemilik rumah, kalau benar rumor, kalian harus keluar. Mereka terpaksa pindah lagi ke Denpasar. Di Denpasar, Aisyah mulai aktif di komunitas lokal. Dia tulis blog anon tentang pengalaman lesbian di Indonesia. Blognya viral, tapi identitas bocor. Media lokal tulis artikel, guru lesbian kabur ke Bali. Keluarga tahu, Pak Hadi hubungi polisi. Aisyah diancam pidana atas penyebaran paham menyimpang. Rina panik, kita lari ke luar negeri. Tapi tak punya uang. Konflik klimaks ketika polisi datang ke rumah. Ada laporan. Aisyah dan Rina diinterogasi. Mereka bohong, bilang sahabat. Tapi bukti ada, oto lama. Mereka dilepas dengan peringatan, tapi trauma. Malam itu, Aisyah bilang, mungkin kita harus putus. Ini terlalu sakit. Rina menangis. Jangan, Mbak. Kita sudah bayar mahal. Mereka putuskan bertahan, tapi dengan hati-hati. Odd or Tog datang dari Lina, yang datang ke Bali. Kalian harus advokasi, bukan sembunyi. Rina setuju, Aisyah ragu. Mereka ikut seminar hak perempuan. Di sana, Aisyah bicara di panel, cerita pengalaman. Respons positif, tapi juga demo kecil di luar. Pulang, mereka lebih dekat, tapi lelah. Pengorbanan terbesar, Aisyah dapat kabar ayah meninggal. Dia pergi ke pemakaman, tapi diusir oleh keluarga. Kamu penyebab, kata Arah. Aisyah pulang ke Bali, hancur. Rina peluk dia berhari-hari. Ini harga kita bayar. Aisyah sadar, cinta ini penuh luka, tapi juga kekuatan. Di akhir ile, mereka putuskan untuk menikah secara simbolis di komunitas. Upacara kecil, tapi berarti. Tapi ini memicu reaksi lebih besar dari masyarakat. Setelah upacara simbolis, Aisyah dan Rina merasa lebih kuat. Mereka mulai bisnis bersama, toko jahit online dengan tema inklusi. Pelanggan datang termasuk dari komunitas. Tapi media nasional ambil cerita, pasangan lesbian di Bali tantang norma. Hujatan online membanjir, bisnis terancam boikot. Rina bilang, kita lawan. Aisyah setuju, mereka buat ideo respons, bicara tentang cinta universal. Tapi tekanan dari dalam muncul lagi. Aisyah kangen keluarga, hubungi Bu Siti diam-diam, Ma, Bu. Bu Siti menangis, kembali aja, nak. Tinggalkan itu. Aisyah tolak, tapi hati sakit. Rina lihat perubahan, cemburu. Kamu masih ragu. Mereka bertengkar, tapi berdamai dengan terapi. Konflik akhir, Arah datang ke Bali, bawa berita. Aku hamil, Kak. Tapi suamiku kasar. Aku butuh tempat. Aisyah terima, tapi Arah curiga dengan Rina. Ini rumah dosa. Debat sengit, Arah bilang agama melarang, Aisyah balas dengan ayat tentang kasih sayang.
Arah mulai lihat sisi lain, tapi pergi setelah seminggu dengan janji rahasia. Rina dihadapi pilihan, Maya ajak dia ke luar negeri untuk kerja. Ini kesempatan, Rin. Rina ragu, bilang pada Aisyah. Aku nggak mau tinggalkan kamu. Aisyah dorong, pergi aja kalau itu bikin bahagia. Ini tes terbesar, Rina tolak, pilih Aisyah. Mereka lebih dekat. Tapi masyarakat tak berhenti. Ada penggerebekan di komunitas Bali, Rina hampir tertangkap. Mereka lari ke Jogja, mulai lagi. Di sana, Aisyah tulis buku tentang pengalaman, diterbitkan Anon. Buku viral, inspirasi banyak perempuan. Tapi ancaman datang, kelompok radikal cari mereka. Di puncak, Aisyah dan Rina hadapi konfrontasi akhir. Mereka ikut konferensi HAKUD di Jakarta, bicara di panggung. Demo di luar, batu dilempar. Rina terluka, Aisyah lindungi. Di rumah sakit, Rina bilang, ini worth it, Mbak. Aisyah sadar, semua pengorbanan membawa kebangkitan. Bertahun kemudian, mereka hidup tenang di pinggiran Jogja. Bisnis sukses, komunitas tumbuh. Aisyah rekonsiliasi parsial dengan Bu Siti, meski tak penuh. Mereka lihat perubahan lambat di masyarakat, undang-undang mulai dibahas. Cinta mereka, penuh luka dan kemenangan, menjadi simbol. Tapi pertanyaan tetap, apakah mencintai seseorang dengan jenis kelamin sama benar-benar salah, atau hanya masyarakat yang belum siap menerima?